Saya bukan tentara, saya anak tentara. Saya dilahirkan dalam kontemplasi kebudayaan. Saya lahir di kampung, melakukan pengembaraan spiritualitas lewat perjalanan sejak lahir sampai hari ini, tidak lepas dari cerita tentang masa lalu dan cerita tentang masa depan. Kita ini memiliki keterikatan dengan apa? Saya menyebut adalah dengan leluhur. Ketika dengan leluhur dulu kita mengatakan kalau bicara karuhun maka tuduhannya klinik. Padahal tidak. Bangsa yang meninggalkan nilai-nilai leluhurnya, maka dia akan kehilangan nasionalisme kebangsaan. Bicara tentang karuhun bukan klenik, tapi bicara tentang kakek nenek kita, tentang buyut kita, tentang jangawareng kita, tentang udeg-udeg dan kaisiwur kita yang hari ini dalam tren genetika dan kehidupan anak-anak kita hari ini. Mereka tidak hafal nama neneknya, mereka tidak hafal nama buyutnya, mereka tidak hafal dari mana dia berasal dan siapa leluhurnya. Ini adalah ancaman masa depan. Sedangkan orang lain terus-terusan setiap hari bercerita tentang leluhur. Maka dalam jangka panjang, khususnya orang Sunda, dia akan ada rangkaian yang terputus dengan masa lalunya, yang pada akhirnya dia akan ada rangkaian terputus dengan tanah dan airnya. Hal itu ditandai dengan semakin bergesernya kepemilikan hak atas tanah. Orang-orang Sunda tidak lagi terikat dengan sawahnya, dengan mata airnya, dengan gunungnya, dengan mudah melepasnya. Menukarlah dengan mobil, dengan motor, dan berbagai aksesoris lainnya yang habis dalam jangka pendek. Apa ancaman masa depan? Kemiskinan akan menjadi ancaman masa depan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Hak kepemilikan atas tanah semakin sempit. Perspektif inilah yang saya terjemahkan dalam kerangka berpikir. Saya katakan manusia Indonesia seutuhnya disebutnya nasionalis sejati, kata Islam disebutnya insan kamil, kata orang Sunda rawayan jati, songo nyurup kanapu. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Ketika terjadi persenyawaan, saya belajar dari Kopassus bahwa orang prajurit yang bersenyawa dengan tanah dan air dan udara dan mataharinya, ketika di hutan dia seperti hutan, ketika di air dia seperti air, ketika di laut dia seperti laut. Maka dia orang yang tidak bisa dideteksi oleh musuhnya, dia bersenyawa seluruh semestanya, dan itulah spirit prajurit Kopassus tersejati. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun, dengan mengorbankan gunung yang ditugar, dengan mengorbankan mata air yang diuruk, dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Kalau dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya karena dikuasai oleh kolonial. Kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang, saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan tritang.